untuk kepentingan FB Pro itu. Orang bebas-bebas saja. Hai guys, waktunya menggoreng telur. Padahal di dapur pun kotor. Ini yang disebut merdeka. Penuh kepalsuan. Belum lagi kata-kata yang diucapkan dan ditulis di media sosial berbeda dan dia pun hidup setiap hari. Amin ku tidak. Status semua itu rohani. Kita belum bangun dia suka kirim ayat. Tapi dia pun hidup macam roh halus. Ada begitu di Kupang. Ada di sini sekarang. Saudara jujur pada diri sendiri. Saya tidak mau tanya siapa yang ada di sini, tapi coba jujur. Jangan sampai saudara sementara benci orang lain. Jangan sampai saudara sementara membenci denominasi lain. Jangan sampai saudara sementara membenci agama lain. Saudara bertepuk sorak, senang-senang, bergembira. Kalau ada orang agama lain susah. Saudara sementara terjajah dan belum merdeka hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 13. Kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk semuanya. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Itu terlalu belan kuat ceriki. Shalom. Nama acara ini adalah Kupang Bermazmur. Sama-sama. Ini direncanakan akan dilaksanakan setiap tahun. Tepuk tangan dulu untuk Lasis Kota. Dan tema hari ini sekaligus di bulan kebangsaan ini adalah kemerdekaan Kristen. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Kemerdekaan Kristen. Dan di bulan Agustus, di bulan kebangsaan ini, satu kata yang paling banyak diserukan adalah merdeka. 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 Tapi merdeka itu apa? Semua orang berteriak merdeka, baru ikat merah putih lah di sini pakai tangan begini. Merdeka. Tapi merdeka itu apa? Merdeka itu bebas. Banyak orang gila karena kebebasan. Banyak orang oleh karena disebutkan merdeka itu dia bebas menindas. Dan oleh karena banyak orang merdeka menggunakan media sosial, orang bisa seenak saya maki-maki orang lain, dan yang lain setuju. Merdeka itu untuk kepentingan FB Pro itu. Orang bebas-bebas saja. Hai guys, waktunya menggoreng telur, padahal di dapur pun kotor. Ini yang disebut merdeka. Harus direnungkan berulang-ulang. Apa sih artinya kemerdekaan itu? Saudara, kami berdiskusi tentang merdeka.
Yang menarik itu adalah, ini menarik betul ini, saudara renungkan baik-baik. Yang menarik adalah kalau orang lain yang berjuang dan orang lain yang mengisi kemerdekaan, semangatnya bisa beda. Orang lain yang berjuang, tapi orang lain yang menikmati kemerdekaan, itu semangatnya beda. Orang yang berjuang identik dengan pengorban, bahkan pengorbanan jiwa dan raga. Tapi orang yang mengisi kemerdekaan, banyak yang sekedar mencari keuntungan dan popularitas. Lalu kita ada di mana? Banyak yang masih ingin mendapatkan popularitas, banyak yang mencari keuntungan di negeri ini, di dalam gereja, di dalam rumah. Banyak yang cari keuntungan. Jadi pada akhirnya mungkin pertama-tama Tuhan pakai kita, berikut-berikut kita pakai Tuhan lagi untuk kepentingan, keuntungan. Ada begitu di Kupang. Kenapa tidak tahu atau memang tidak mau ngomong? Saudara-saudara, kita renungkan baik-baik. Apa makna hidup kemerdekaan bagi kehidupan beragama di Indonesia? Sudah 80 tahun, tapi masih banyak orang Kristen sulit sekali beribadah. Sulit. Ada yang sedikit bebas beribadah tapi tidak pergi gereja. Itu yang saudara sebut merdeka. Itu yang sebut merdeka. Kalau orang bertanya, apa sih kemerdekaan bagi kehidupan beragama di Indonesia hari ini? Kami rindu semua orang beribadah dengan bebas tanpa rasa takut. Apa makna kemerdekaan bagi ibu rumah tangga? Apa makna kemerdekaan bagi mereka yang selama ini diabaikan hak-hak mereka? Apa makna kemerdekaan bagi anak sekolah? Apa makna merdeka bagi orang persekutuan doa? Renungkanlah terus menerus supaya kita tidak selesai pada kata merdeka. Saya ingat satu hari saya berkhotbah di satu tempat. Saya tidak tahu dia nama tempat ini siaran langsung. Habis khotbah begini acara pemerintah, pas habis terus datang Wakapolres dengan kaset serse. Pak Pendeta, kami mau ketemu sedikit. Panitia datang ke saya keluar. Terus Wakapolres yang kaset serse bilang, Pak Pendeta Yandi terima kasih. Saya bilang sama-sama terima kasih sudah. Tapi Pak Pendeta terima kasih. Saya bilang apa lagi terima kasih? Pak Pendeta, ada satu orang yang masuk daftar pencarian orang DPO, pencurian kendaraan bermotor antar kota, antar provinsi, antar negara. Kami cari dia lama, tidak dapat. Tapi tadi dia ikut ibadah Pak Pendeta. Jadi kami izin ambil dia tadi Pak Pendeta. Saya bilang ini bahaya ini. Bahaya apa Pendeta? Saya takut kalau ketika dia bebas nanti dia trauma, dia tidak ikut ibadah. Karena gara-gara ibadah itu dia kena tangkap. Saya bayangkan saudara, kemerdekaan itu mesti terus-terus kita renungkan. Saudara-saudara, hal ini begitu serius karena gereja berdampingan dengan pemerintah. Hari ini urus manusia yang sama. Pemerintah menyebutnya sebagai masyarakat dan gereja menyebutnya sebagai jemaat. Gemit punya 580 sekolah, 81 sekolah, lebih lagi mungkin Pak Wakil. Kita punya masalah juga di situ. Universitas di Indonesia itu ada 4.400 sekian. 400 diantaranya itu universitas negeri. Berarti kurang lebih 4.000 itu universitas swasta. Logikanya adalah mayoritas anak negeri ini diurus oleh swasta, termasuk gereja. Tapi kok tidak adil ya? Yang swasta masih bagi-bagi lain. Ada yang Petra, Duta Wacana, Arta Wacana, Satya Wacana. Ada yang hanya sekedar wacana saja. Ini kita lagi berurusan ini. Lalu kalau kita tidak pernah mau menjadi berkat, hanya sekedar mencari-cari keuntungan, saya kira tema ini menjadi serius bagi kita. Kemerdekaan Kristen itu apa yang ingin kita perjuangkan di situ. Saudara terus kalau teganglah, biasa-biasa saja. Tapi saya mau sampaikan saudara, jemaat di sini tidak jemaat, sudah meninggal semua ini. Jemaat sama-sama kita tahu bahwa Paulus menulis surat Efesus ini dari sebuah kegelisahan yang serius. Kenapa?
Orang-orang Yahudi ingin menyebarkan kepada banyak orang, termasuk orang-orang Kristen mula-mula, bahwa dengan melakukan hukum-hukum Taurat Anda selamat. Ini kegelisahan serius. Di mana titik seriusnya? Ada dua kegelisahan ini, yaitu pertama, kalau memang melakukan hukum-hukum Taurat itu sudah bisa selamat, lalu Yesus penting lagi atau tidak? Kalau saudara taat sekali beragama tanpa Yesus, masih pentingkah Yesus? Masalah pertama serius itu. Yesus masih penting dalam kehidupan keagamaan kita, tidak? Tapi yang kedua ini, saudara-saudara, bahwa pertentangan itu terjadi di mana-mana oleh karena doktrin ini. Apa urusannya dengan kita hari ini? Hati-hati dengan memberi pengajaran. Hati-hati dengan memberi pengajaran. Jangan sampai yang kita sampaikan itu lebih kepada kita dan bukan Kristus. Membawa orang kepada diri dan bukan kepada Kristus. Membawa orang kepada organisasi, membesarkan organisasi, dan lupa Kristus yang menjadi yang paling utama. Ada orang bilang, sekarang sudah jadi pendeta besar. Saya bilang tidak ada pendeta besar. Pendeta badan besar banyak, tapi pendeta besar tidak ada. Yang besar itu hanya Tuhan. Amin. Yang besar siapa? Jangan sampai kita bawa orang pada kita. Jangan sampai kita bawa orang kepada organisasi dan tidak membawa orang pada Kristus sebagai yang paling utama. Amin kok? Mantap kok? Saya mau kasih saudara kondisi di Kupang. Di awal kita data-data dulu. Tidak enak berkhotbah ada pendeta banyak-banyak berdoa tidak pakai data. Saudara-saudara, 50 tahun lalu Gemit satu-satunya pilihan beribadah di Kupang, satu-satunya. Hari ini lebih dari berapa puluh, kalau orang kantor agama sini kasih tahu kita, tapi puluhan denominasi Kristen tercatat di Kementerian Agama Provinsi NTT. Pertanyaannya, hasil pekabaran Injil? Ada yang hasil tersinggung di sini, dia pindah di situ. Pas ada makan siang di situ, dia juga di situ. Apalagi kalau tambah makan pagi. Kira-kira di Kupang ada begitu kok tidak? Betul-betul ada. Dia ada ikut ibadah sekarang. Ada. Dia yang pakai baju warna abu. Itu masalah bagi kita hari ini. Apa sih sesungguhnya? Saudara baca di media sosial, banyak orang, satu pendeta menghakimi pendeta yang lain, satu komunitas gereja menghujat komunitas gereja yang lain. Kita saling membantai satu dengan yang lain. Kenapa? Dua. Satu, iblis tahu kalau kita bersatu, iblis kalah. Dia pakai cara untuk kita saling membantai. Iblis sekarang sudah jarang datang dan muka berdarah-darah kok kasih tahu orang. Oh, tidak itu. Iblis begitu, iblis tidak, belum ada Facebook iblis itu. Iblis sekarang pendekatannya makin mantap Bapak. Membuat kita merasa pintar dan bebas menghakimi siapapun. Karena itu kita saling membantai satu dengan yang lain. Pertanyaannya, Pendeta Yandi, kenapa mereka saling membantai? Karena kita sementara bertengkar persoalan-persoalan di luar dari salib Kristus. Kristus bukan yang utama. Kalau semua orang datang pada salib Kristus, tidak akan ada pertengkaran. Ada satu lagu lama, orang tua-tua orang pasti tahuin lagu. Yang muda-muda dona bikin ketua kau tahuin lagu. Pada saat tubuh jauh dari lihat salib, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu, tanda dosa, di sana Tuhanku. Ku datang pada salib itu, ku datang pada
salib itu ku kenangkan, ku kenangkan cinta ya ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada sana ku dapat ampun dosa, dapat ampun. Kalau orang berani angkat muka dan melihat pada salib, dia tidak mampu berkata-kata selain dia akan mengatakan, aku berserah kepadamu, juruslah Saudara lihat, kalau kita datang pada salib Kristus hanya bisa tunduk mengaku dosa. Kalau berani angkat muka hanya berserah. Saya mau bilang pada saudara, kalau hari ini mulai dari pendeta sampai seluruh jemaat, denominasi apapun di gereja Kristen, kalau kita datang mengaku dosa dan menyadari bahwa kita diampuni sambil angkat tangan dan berserah, ada pertikaian, ada tersinggung, ada baku marah, baku rampas jemaat. Karena itu saudara-saudara, saya kira kemerdekaan Kristen menjadi serius bagi kita. Hati-hati memberi pengajaran. Didasarkan pada apa? Itu semua mesti didasarkan pada kasih. Kenapa? Tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas motivasi yang benar. Berdoa itu tutup mata, amin. Semua yang tutup mata berdoa. Belum tentu. Ingat bahwa tidak semua senyum itu tulus. Kita banyak hidup dalam kepalsuan karena tanpa kasih. Kita datang, shalom, kita lewat bersama. Tapi domba foto tuh bilang, ada begitu di Kupang, dong ada di sini. Faham apa itu? Penuh kepalsuan. Belum lagi kata-kata yang diucapkan dan ditulis di media sosial berbeda dari dia punya hidup setiap hari. Amin, kau tidak? Status semua itu rohani. Kita kalau bangun dia suka kirim ayat, tapi dia punya hidup macam roh halus. Ada begitu di Kupang, ada di sini sekarang. Saya tunjuk. Kemerdekaan Kristen ini isinya dalam. Dan saudara tahu, hanya kasih itu yang memungkinkan saya dan saudara untuk menyatakan sesuatu dengan penuh ketulusan. Saudara jujur pada diri sendiri. Saya tidak mau tanya siapa yang ada di sini, tapi coba jujur. Jangan sampai saudara sementara benci orang lain. Jangan sampai saudara sementara membenci denominasi lain. Jangan sampai saudara sementara membenci agama lain. Saudara bertepuk sorak, senang-senang, bergembira kalau ada orang agama lain susah. Saudara sementara terjajah dan belum merdeka hari ini. Jangan sampai dalam komunitasmu yang kecil-kecil itu saudara menghina orang lain. Saudara renungkan ulang, merdeka atau tidak? Kenapa? Pembacaan tadi rohnya bilang begini, kamu dalam jemaat hendaklah nanti saling di ayat 13. Supaya menjaga itu. Tidak boleh ada lagi penjajah baik di rumah, di dalam gereja, di masyarakat ini. Karena kita satu komunitas, semua orang menjadi penting. Tidak usah memaksakan kehendak. Pekabaran Injil terus harus diberitakan tanpa kebencian. Orang lain yang berjuang untuk kita merdeka, kok kita hidup dalam kebencian antar umat beragama, antar denominasi Kristen. Isian apa di kemerdekaan hari ini? Yesus yang berkorban mati bagi saya dan saudara. Kita hari ini saling membenci dan senyum dalam kepalsuan. Untuk apa? Itu serius. Saudara-saudara, memang apapun yang kamu perbuat harus perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk dan bukan untuk. Saudara, saya khotbah di banyak bank di Indonesia.
Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Dong pakai pakaian bagus-bagus. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pi bank ini macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat terus dong begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus beta tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Saling-saling ini menjadi serius bagi kita, supaya saudara jangan hidup dalam ucapan haleluya, tapi kehidupan sosialmu itu seperti halilintar, menyambar dari kayaknya di dia rumah itu musim hujan terus. Ada begitu di Kupang, di sini dia dulu di muka, tengah atau belakang. Kasih itu yang membedakan kita. Jadi kalau saudara hari ini masih punya kebencian, saudara tidak merdeka, dan kasih tidak ada padamu. Saudara sibuk dalam semua urusan agama, saudara hadir dalam semua ibadah. Tanpa kasih itu kesia-siaan. Saudara mungkin maha hadir, mulai Senin sampai Minggu saudara ibadah di mana semua ikut. Kaum bapak juga ikut, lansia ikut, kaum ibu ikut, para ikut semua. Tanpa kasih kita tidak ada arti apa. Amin kok. Jamba gaya. Sekarang hafal ikut yang pendeta bilang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, kasih tau dia di sebelah. 1, 2, 3. Supaya jangan ada satu orang yang begini, ibu ketua klasis, saya terlalu hargai ibu, tapi saya lihat ibu sifat asli begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih, egois. Dalam gereja ini ada orang yang terlalu egois, ada kok tidak? Dia pufam huruf M, menobe. Ada orang yang kalau dia omong semua orang mesti dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar. Ada begitu di gereja. Nah, itu yang tidak merdeka, itu manusia itu. Ada yang kalau dia bertanya itu bertanya sampai jawab kembali dia pun pertanyaan. Ada juga. Nah, itu manusia tidak merdeka. Ada yang usul program ini, semua program di seluruh penjuru dunia dan tanah air dia usul semua. Pas acara yang dia tidak ada. Ada begitu. Ada yang semua program dia usul Bapak, tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Itu manusia pusekikir itu tidak ada dua, tidak ada begitu. Di sini fam M, hati-hati dengan M lain. Hati-hati. Saudara tadi beta suka tahu di awal, perjuangan itu identik dengan pengorbanan. Yang mengisi banyak yang identik dengan mencari keuntungan. Hati-hati kalau kita tidak memberi tapi hanya cari keuntungan untuk uang dan untuk popularitas. Lama-lama Yesus juga kita jual. Sekali Yesus, saudara tidak kuat kok harap, karena sekarang oh Yesusku. Jadi jangan dagang-dagang Yesus, dan dagang-dagang ke Yesus. Ada orang yang pas acara dia tidak ada, pas makan tiba-tiba dia tambah 2 kali. Ada kok tidak? Di klasis Kota Kupang ada.
Saudara bisa bayangkan kalau negara dan gereja diisi oleh manusia-manusia begini. Merdeka macam apa itu? Kasih, tapi untuk orang yang begitu tetap mengasihi lebih. Kuat sedikit. Mengasihi apa? Kenapa coba? Karena karena itu mengasihi apa? Tentang kasih ini saya bicara di mana-mana. Yang bisa mengkonfirmasi kasih yang tidak terpatahkan itu adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit betul. Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal. Waktu mama dong sakit melahirkan di dalam itu ruangan bersalin itu, suami saja tidak bantu. Kami suami hanya di luar bertaruh tangan di kepala berbilang, Yesus, padahal begitu. Su bilang Yesuslah, dia bayangkan di anak muka mau ikut sapa, baru dia siap nama dia pun nenek yang sumati 30 tahun lalu juga nama ikut. Ada begitu. Disapa pun keluarga, jujur saja. Ini manusia tidak merdeka dong ini. Kasih tahu ini anak-anak kecil dong yang tadi termasuk di sini dong. Kasih tahu dong. Dong pun jam tidur itu orang tua pun jam bangun. Orang tua pun jam tidur, dong pun jam bangun. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara mereka. Betul kok tidak? Jam 3 pagi sama masih ada orang tua goyang-goyang depan anak begini. Tidur itu, betul. Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu pulagu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak lari-lari nyamuk mana kita sudah tidak usah persoalkan memang tua marah gitu. Anak-anak semua yang tadi termasuk yang berlari-berlari dong tidak ada yang bisa omong. Betul kok tidak? Bisa omong kok tidak? Tidak bisa. Atau siapapun anak yang lahir langsung bilang yes, haleluya. Orang tua ajar satu-satu suku kata, ma, pa. Nanti su SMP, SMA, su besar, su omong lancar. Ada suka omong dari orang tua? Ada suka omong dari orang tua? Lebih suka omong deng? Sekarang lihat, tidak tahu omong, kita ajar omong. Su lancar omong, lebih suka omong dengan kawan daripada yang kita. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kas makan itu manusia dong? Kenapa kas makan orang? Sama-sama katakan, kasih tidak terpatahkan. Amin. Tidak terpatahkan. Anak-anak itu lahir tidak bisa jalan, betul. Atau siapa pun yang lahir sudah putar kaki. Tidak. Anak macam apa? Orang tua ajar jalan, pegang di tangan baru bilang jalan belakang itu. Tapi su SMP, SMA, su kuliah, su lancar jalan. Ada suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Kenapa kas makan itu manusia model begitu? Kenapa coba? Kasih tidak. Orang tua beli kasih dia motor. Bukan antar mantua pi wanita gemi. Antar dia pun calon apa lagi? Calon DPR. Calon apa dia pun calon apa? Sampai tato itu nona pun nama baru nona kawin dan dia pun teman. Siapa suruh kasih makan manusia begitu? Tapi memang kasih tidak terpatahkan. Tidak ada kebencian toh? Betul kok tidak? Orang tua sampai bilang, anak asal boso mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut, tidak apa-apa. Pernah dengar itu ikat perut? Atau sendiri omong? Orang tua omong ikat perut itu bukan berarti dong mau pakai stangge, tapi dong utang demi dong puan anak dong toh? Betul kok tidak? Anak muda, ada pegang handphone Android, utang. Ada yang bawa motor, pergi sekolah bawa motor, kampus bawa motor, pergi gereja bawa motor, datang sini bawa motor, utang. Siapa yang beli motor cash? Coba stop itu. Kasih tidak terpatahkan.
Ibu-ibu itu mantap begitu. Amin toh? Kita bersyukur jalan kekristenan kita diajarkan itu. Yesus mati bagi saya dan saudara. Lalu kenapa kita bawa orang tidak datang pada Kristus yang penuh kasih, tapi pada pendeta, pada gereja yang penuh dengan kebencian yang meluap-luap untuk orang lain, dan atas nama kebebasan bebas saja menghina orang lain, menghakimi orang lain. Ada kasih, ada kasih. Apalagi kepentingan hanya FB Pro itu tidak dapat juga. Gaya sekali. Dari sini pisau ada orang celaka bukan tolong. Kita kehilangan kasih. Hai guys, ada yang celaka di jalan Timur Raya guys. Motor metik guys, belum lunas. Dia secara langsung habis guys, mati. Guys langsung. Lalu kasih ada di mana? Saya mau tanya saudara, tidak usah jawab, renungkan. Saudara ada kasih atau tidak? Jangan sampai kasih hanya slogan, seperti kita bagikan kemerdekaan, merdeka. Jangan sampai dia hanya slogan, tapi kita hidup penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan amarah yang meluap-luap dalam hati. Amin kok? Tidak amin juga ini amin. Saudara, kita mau bertengkar sampai kapan? Hati yang penuh kasih itu yang bisa mengampuni. Ibu-ibu dulu itu anak sakit terus cepat-cepat ame handuk, celop di air, langsung kompres. Tapi itu mengkali ibu-ibu dulu dong itu. Ibu Budiwati de Iwan dulu. Ibu yang sekarang ini kadang-kadang kacau, yang sudah panas bukan Budiwati Iwan lagi, itu nama Slengger. Menggali dia pendekatan selain. Itu cuma bisa tulis di diari. Saya masih dapat zaman diari. Bapak Mam masih dapat toh. Sekarang yang sudah tahu lagi. Don tulis Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dan dia yang sakit, biar kita yang sakit. Amin kok. Tapi mengkali ibu dulu toh, yang Budi Wati, padahal Iwan itu terlalu pemalas. Iwan hanya main keliling, tapi dia pemama pun pernah marah. Penuh kasih. Ibu-ibu sekarang anak sakit dia foto, upload lagi, bertulis gaya-gaya, Dede sakit, cepat sembuh ya mama sayang Dede. Habis itu Dede pu foto satu, dia pu mama pun 30. Ini dia pu mama yang sakit. Hari ini jemaat, hari ini kalau saudara bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Saya ulangi, hari ini kalau saudara bertanya, Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Dia merentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Penuh kasih. Jangan sampai orang Kristen hari ini, pimpinan gereja hari ini, hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemunafikan. Tapi saudara bebas beribadah. Kita mau cari apa? Kita hidup dalam kecurigaan yang sangat kuat satu dari lain. Lalu Yesus pun tempat di mana? Saudara, hukum Taurat itu 10. Berapa? Berapa? Pakai bahasa Indonesia? 10. Pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Semau? Mahiti dusun tahu. Hukum Taurat yang 10 itu dijabarkan dalam 613 pasal. Masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Gagal melakukan satu, gagal semua. Siapa yang berani merasa diri lebih suci dari orang lain tanpa Yesus yang berkorban? Kita kasih tahu siapa? Gagal satu, gagal semua. Lalu saya taat kepada hukum supaya apa? Supaya apa? Bukan supaya saya selamat. Karena Kristus telah memerdekakan kita, dia memberi keselamatan, dan keselamatan itu dia berikan dengan
Cuma-cuma. Saya mau tanya, salah satu dari yang menari-menari ini boleh dapat sapu HP? Dapat. Pakai bahasa Inggris bilang soa. Tapi kamu ganti 1.000. Itu dia pun nama cuma-cuma. Cuma-cuma. Kenapa tidak cuma-cuma kau yang 1.000? Tetap pakai uang toh? Sudah, tidak usah pakai uang. Kamu dapat, tapi tolong geser itu motor sedikit. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Tapi kan tidak pakai uang. Tetap ada jasa toh? Cuma-cuma itu dia serahkan saja. Dia serahkan. Mari sini. Ini dia pun nama cuma-cuma. Ini. Begini. Cuma-cuma tanpa. Kasih kembali. Yang bisa kasih cuma-cuma itu hanya Yesus, bukan beta. Yesus memberikan cuma-cuma, tapi kita pun cari untung dari Yesus. Ini sudah lalu kita. Tapi pakai nama Yesus. Kita kayak apa kuang? Saudara, saya tanya begini. Anggap saja beta dengan kakak nyong ini betul dosen mbak kenal anggap saja betul dosen mbak kenal. Memang betul dosen mbak kenal, dia pakai masker. Terus dia ada ayam satu di rumah. Kira-kira bepi dia kasih beta itu ayam kos tidak? Tidak toh? Kami dosen mbak kenal, beta apa dia pun nomor handphone terus beta telepon. Kakak, sebentar malam jam 12 ketemu beta di depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau atau tidak? Tidak mau. Oke, beta ganti. Beta mau beli kasih dia oto baru satu dan mau kasih dia cuma-cuma. Kira-kira dia mau atau tidak? Oh, tahu juga. Terus beta beli kasih dia oto baru satu, Pajero Sport. Beta kasih dia dan cuma-cuma. Dapat. Ada perubahan perilaku dari dia ke beta atau tidak? Beta telepon jam 12 malam dia datang atau tidak? Beta dia rumah ada ayam satu dia kasih atau tidak? Kenapa kau takut dia baik begini? Kan dia telah menerima sesuatu dengan cuma-cuma. Segala macam hal yang dia buat untuk beta, ikut aturan lah segala macam, dia lakukan itu sekedar sebuah ungkapan syukur yang tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan yang besar. Amin kok. Jangan terlalu bagai. Kenapa? Saudara ikuti kisah Tuhan Yesus. Saudara baca Injil, saudara temukan ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Ahli Taurat pun tugas pelajari semua hukum Taurat. Farisi pun tugas sebagai tim penilai syariat hukum Taurat. Dia cek. Ini manusia saling, ini manusia berdosa. Jadi dia yang tim penegakan syariat untuk kasih tahu insya Allah. Tapi saudara lihat lama-lama narasinya adalah dosa adalah sesuatu yang kena tangkap. Karena Farisi pun tidak bisa melihat di dalam hati. Amin toh? Nah, itu yang membuat hari ini kalau belum kena tangkap belum berdosa. Sudah petangkap baru bilang kilaf. Karena yang kita lakukan di luar sekedar menaati hukum-hukum. Tidak dari sini. Padahal dari sini yang penuh kasih, dari sini yang penuh dengan kesucian yang Tuhan lihat. Hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Karena itu tangan itu termasuk jari yang siapakah kita ketika tidak ada satu mata pun, sepasang mata pun melihat kita? Siapa kita? Saudara tahu bahwa saudara tidak akan pernah dengar berita pendeta Yandi pencuri. Saudara pasti, saya berani garansi itu. Tapi saudara tidak tahu apa yang tersimpan dalam hati saya, menyangkut keinginan saya terhadap barang-barang milik saudara mungkin. Jadi jangan sampai kita di luar itu ngeri, tapi di dalam kita sangat bermasalah. Amin kok. Kita seperti kuburan. Tahu kuburan? Di luar pakai keramik, tulis Immanuel, gambar Tuhan Yesus. Di dalam isi tulang, Bapak. Tidak boleh hari ini
harus ada orang yang menjajah lagi orang lain di rumah, di gereja, di tengah masyarakat. Tidak boleh ada lagi. Kasus selesai. Saya ini jalan kemana-mana, ke banyak tempat ini. Kalau makan itu seringkali tidak adil. Pendeta Yandi itu dapat ayam kampung yang dipotong 1 ekor. Yang lain hanya dapat ayam potong yang di kampung. Dia pukul kusa juga. Kau pendeta boleh bila dari orang lain. Tidak bisa alasan kemerdekaan, alasan usia, alasan apapun kita kemudian menjajah orang lain. Kau yang tua dengan santai siapa? Weh, lu sini lu. Bayangkan kalau yang muda, lu juga sini, lu datang. Bisa. Apa yang kita mau cari sekarang? Nah, itu pertama kasih. Jadi dia bilang, kalau kamu melakukan syariat semua, hukum-hukum Taurat, karena Yahudi itu harus disunat, memaksa semua orang harus menjadi disunat dulu, menjadi Yahudi dulu baru selamat. Kamu sudah tidak membutuhkan Kristus lagi. Kristus sudah tidak penting lagi dalam hidup. Kebenaran yang tidak datang dari Kristus. Nah, itu serius. Berikut, kemerdekaan. Karena tadi disebutkan kebenaran, berulang kali saya akan menyampaikan khotbah ini tentang kebenaran. Ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti. Kalau 2 kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi. Masih sama artinya? Beda toh? Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut ibadah penyegaran iman di sini, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara kayak ragu-ragu. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Yesus mati bagi saudara, kebenaran atau kebetulan? Oke, untuk Tuhan kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kenapa mulai pecah kongsi ini? Kalau kita rambut keriting, termasuk kebenaran atau kebetulan? Sudah betul, sudah. Banyak orang tidak mampu menerima keberadaan dirinya. Kalau saudara anggota jemaat di Klasis Kota Kupang, kebenaran atau kebetulan? Atau saudara merasa belum ada kebenaran, mesti cari-cari dulu. Berbahagialah orang yang membawa damai, yang subawa yang bahagia. Yang masih cari-cari itu belum bahagia. Banyak orang merasa tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi untuk kita nilai kita dalam kebenaran atau tidak. Berapa dimensi? Berapa? Pakai bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Bahasa rote? Bahasa sabu? Bahasa roh? Kebenaran dalam Alkitab itu 3. 1, kebenaran punya dimensi legal. Sama-sama 1, 2, 3. Legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka. Tuhan tidak setuju. Di sini ada yang tukang langgar aturan, atau yang ini taat semua. Ini sama kayak naik motor. Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pemotor? Sulunas. Kita naik motor ini kalau SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, pakai helm, operasi lalu lintas di Jalan El Tari. Berani pikir tidak? Kenapa berani? Ya, tapi coba SIM son ada, lampu-lampu son ada, kaca spion son ada, STNK son ada, operasi lalu lintas itu berani pikir? Kenapa tidak berani? Tapi komponen polisi itu, kalau tidak pakai apa-apa operasi di situ, Bapak, kita gugup. Cari jalan tikus. Mungkin semua binatang disebut jalan tikus, jalan kerbau, jalan
Tapi coba, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, operasi lalu lintas itu berani masuk? Kita sampai situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi, kenapa kau putar? Pak, tolong periksa saya. Masih banyak orang Kristen ini suka langgar aturan. Betul, betul. Anak sekolah, masuk sekolah jam berapa? 7:03. Jam berapa? Soalnya yang pagi jam 7. Kalau masuk sekolah jam 7, dia pergi setengah 7. Saudara lihat dia pun perjalanan sangat bebas. Shalom semua, apa kabar? Selamat pagi. Aman toh? Bisa tegur orang lain. Pasti. Kan dia datang setengah 7. Coba bayangkan kalau masuk sekolah jam 7, dia pergi setengah 11. Dia pun cara jalan saya menunjukkan. Terus tiba-tiba kepala sekolah bilang, "Woi." Langsung persiapan tipu. Betul kok tidak? Kok Betalia di gereja majelis yang tukang terlambat itu dia pun pura-pura kalah. Datang itu, dia jalan tangan lebih duluan kaki. Jadi jujur sama Bapak, betul. Di Gemit ada, Klasis Kota Kupang, di jemaat ada mana? Itu persiapan tipu. Karena nanti kepala sekolah tanya, kenapa telat? Sebenarnya tidak apa-apa. Nah itu dia punya tipu itu. Saudara masih percaya atau tidak? Oke, belum tanya sudah bilang masih. Sabar. Ini anda dong kayak apa kok? Saudara percaya kok tidak kalau keputusan gereja itu ada Tuhan di dalam, campur tangan Tuhan di dalam. Percaya kok tidak? Wah, ini bahaya ini pertanyaan. Banyak orang meragukan. Kita rapat sampai jam 3 pagi, babakalai banting itu pintu, banting itu tempat. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa ikut mati gara-gara kita punya keputusan begitu. Tapi orang seenaknya saja langgar sah, suka-suka sah. Saya pakai 2 contoh. 1, di gereja ada katekisasi. Berapa lama? 10 tahun. Gereja mana itu? Berapa tahun? Berapa kali tidak ikut pertemuan, tidak boleh sini. 3 kali tidak tatap muka, tidak ikut sini. Waduh, ikut biar setengah mati juga ikut. Ada yang berdoa supaya guru katekisasi sakit, tapi dia mesti ikut. Sekarang ikut begini, tiba-tiba ada orang tua datang ke saya bilang, "Pendeta, nanti Desember ini ada tabisidi kok." Iya, kenapa? Oh, beta anak yang sekolah di Bandung itu, yang sekolah dokter itu. Kenapa dia? Oh, itu anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Dia kenapa? Nanti dia mau datang bulan Desember. Wih, puji Tuhan, tahun dia datang lihat apa? Bukan itu sah. Maksudnya bisa langsung tabis dia kok. Soalnya bisa begitu. Oh, orang lain puana boleh ikut. Tersinggung dia bapak mama. Mau keluar kau bikin gereja sendiri di tenda situ. Kita lalu apa? Dia bos apa sampai orang lain puana boleh ikut setengah mati? Ini persekutuan doa satu. Ada yang pemalas. Tapi kalau dengar bilang persekutuan doa Klasis Kota Kupang akan melayani di Gemit Polikarpus Atambua. Wah, tiba-tiba telepon ketua. Ibu ketua, yuk, kapan kita pergumulan? Itu suara itu kedatangnya dari Tuhan langsung. Terus sampai pas jam kesaksian, dia bilang ada yang bersaksi tetap berkandung ya, bersaksi itu sampai Tuhan datang. Pas yang bersaksi tetap berdiri, yang tidak bersaksi duduk. Woi, dia langsung bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau selama ini Bapak Ibu dan saudara-saudara lihat saya tidak pernah ada, kami sudah mengerti yang kau maksud. Tidak usah lanjut ini. Segala bentuk pelanggaran aturan Tuhan tidak setuju. Bapak Mama tahu, yang kita ikut aturan saja orang cari kita pun salah. Apalagi kalau tidak ikut aturan. Tolong kau ikut aturan. Sama-sama 1, 2, 3. Tolong kau ikut aturan 1, 2, 3. Kasih tahu yang di sebelah itu 1, 2, 3. Di sini ada yang tukang langgar aturan. Kuti dia pujari itu. Urus orang begini banyak tanpa aturan. Kami diskusi
Kami Bapak Pendeta. Bahkan so ada gereja Bapak Pendeta yang kita datang itu, ada pendeta yang dia kasih dia pemberkat di situ, dia kumpul semua orang-orang, anak-anak dari pinggir jalan itu semua datang, dia melayani, dia kasih makan dong, tidak ada persembahan. Terus situ dong pulang, tambah minggu tambah banyak. Itu luar biasa betul. Bagaimana itu pendeta? Sebab itu gereja gila. Kenapa pendeta bisa begitu? Saya mau tanya saudara. Di rumah ada aturan kok tidak? Di rumah ada aturan kok tidak? Di pasar ada aturan kok tidak? Di kampus ada aturan kok tidak? Di jalan ada aturan kok tidak? Lalu di gereja bebas-bebas, suka-suka sah. Suka-suka saya datang mau pakai apa celana di baju di celana, suka-suka begitu. Begitu. Hidup banyak orang ini mesti diatur aturan. Walaupun bukan itu aturan yang menyelamatkan, kita lagi urus banyak orang. Amin kok. Satu hari orang tanya saya, pendeta, yo, biasa minum kopi? Ya. Kopi apa? Kopi pahit. Kenapa pahit Pak Pendeta? Kan saya hidup ini sudah lebih manis. Atau yang kedua sudah lebih pahit dari itu kopi. Itu satu hari minum berapa banyak Pak Pendeta? 2. Pagi 1, sore 1. Di rumah. Lalu di luar rumah? Lebih dong. Kenapa di luar rumah lebih dari 2 pendeta? Karena di rumah ada istri. Pendeta takut istri? Tidak. Menghargai. Pak Pendeta itu takut? Tidak, menghargai. Coba pendeta jelaskan. Saya kemana-mana ini banyak orang minta foto dari saya. Tapi kalau kemudian, kalau satu istri, kalau saya bilang, mama tambah kopi 1, cukup. Tadi sudah, stop. Banyak orang minta foto dari saya. Nanti besok-besok saya sakit, doi yang minta foto itu tidak urus saya. Dia yang di rumah bilang, cukup, stop. Dia yang urus. Besok-besok saya mati, dia minta foto itu hanya karena kita mau foto sama-sama. Baru dia tulis RIP, baru dengan emoticon yang baru dia tulis bilang pernah bersama-sama. Yang setengah mati satu istri, betul kok tidak? Yang lanjut kredit juga dia. Jadi kalau bagaya aku hidup mau bebas-bebas. Kasih tahu ini anak sekolah dong, guru di sini ada guru kok. Kalau itu anak 2, nilai dapat 2, kasih 2. Jangan kalau dia fama nobe kasih 10. Baru pulang dong bikin syukuran lagi. Padahal sebenarnya 2. Memalukan itu. Realistis, ikut aturan saja toh. Saudara pernah naik motor ikut kiri, begini toh kita ikut kiri. Ada satu om dia pakai motor, dia dari kanan menuju kita. Menjengkel. Mau cek dia tuh. Kalau hidup dari orang tidak ikut aturan bagaimana ya? Yang kita ada ikut aturan, seorang cari kita salah ini. Kalau tidak ikut aturan, tolong ikut aturan. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi moral. Sama-sama 1, 2, 3. Buat sedikit. Moralitas. Moralitas itu kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Integritas kita ditaruh di situ. Supaya jangan omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Kebenaran itu bermoral. Jadi betul-betul ada kesatuan. Amin kok. Wah gaya. Berdoa tiap hari bakal ada yang semua tetangga yang ada di semua tetangga. Bakal ada mama mantu lagi. Tapi yang harapan dapat mama mantu pewarisan. Lama-lama dia suanggi mama mantu ini saya lihat. Bermoral. Orang suka tanya saya bilang, Pak Pendeta, yuk. Khotbah yang baik itu yang karmana. Saya lupa maksud. Kenapa tanya begitu? Khotbah yang baik itu tulis kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik bukan tulis kok tidak tulis, bukan berapi-api itu berair. Khotbah yang baik itu omong karmana, bikin karmana. Kan omong karmana, bikin kacau.
Itu untuk potong pendeta. Ada juga sarjana pertanian, disingkat S. Sarjana pertanian singkatan apa? S apa? Saya yakin saudara ini tidak tahu ini. S. Sarjana pertanian. Syukuran bikin wisuda. Bikin wisuda. Wisuda bikin syukuran. Tapi tidak tahu tanam tomat. Di dapur rumah itu ada tomat, tapi tomat plastik. Mau bikin jus dari tomat plastik. Oh, isi ini kemerdekaan Republik Indonesia dengan itu. Parah ini. Ada yang sarjana peternakan. S apa lagi? S yang tadi yang pertanyaan S apa? Saudara bikin pusing beta ini. Sarjana peternakan. Dia pun foto wisuda itu di belakang buku tebal semua. Saudara pernah lihat itu yang latar belakang buku tebal-tebal itu? Tahu dia baca kosong beta yakin dia penuh. SPT. Pokoknya yang peternakan. Tapi dia tidak bisa kasih kawin babi. Kacau ini. Ada yang guru olahraga. S. Pokoknya SS itulah. Tapi kita bilang, sarjana olahraga, yuk, coba roll, coba kakak koprol, coba kakak salto. Memang betul. Ini penting ini. Amin kok. 3. Pertama tadi apa? Apa? Legal bukan regal. Saya dan ibu pendeta kita kami layani di satu tempat, bukan ke satu tempat pun namanya. Ada siaran langsung santerong komen. Saya tanya, kebenaran itu dia bilang lebay. Aduh, ini anak dong ini. Sudahlah, karena kasih beta sayang dong. Sayang sekali. Satu, kebenaran itu punya dimensi. Kedua, punya dimensi. Yang ketiga, kebenaran itu punya dimensi sosial. Sama-sama. Sosialitas. Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Yesus mau berkorban bagi saya dan saudara? Karena dia solider dengan saya dan saudara. Tidak ada orang yang berdosa berani paksa Yesus berkorban bagi dia. Hanya karena solidaritas yang sangat kuat dari Yesus, dia mau membebaskan saya dan saudara supaya kita merdeka sepenuhnya. Amin. Tapi banyak kali kita pun rasa solidaritas ini bermasalah. Saudara mestinya terganggu kalau di samping rumah saudara ada orang yang tidak bisa makan. Bukan karena sakit itu tidak bisa makan, maksudnya tidak ada makanan. Gereja-gereja mesti terganggu kalau persembahan itu keuangan laporan 100 juta 200 juta padahal ada orang miskin di dalam gereja. Gereja yang megah-megah itu di samping ada orang susah di situ. Mesti kita terganggu sedikit, peka sedikit di orang lain. Amin. Kalau saudara ada teban jam putar sampai jam 3 pagi, orang datang kasih tahu, om tolong kasih tip dulu. Kenapa ada bayi satu sakit di situ? Lu kasih tahu bayi ada tambah 2000 di BPT. Ini orang belum kepekaan sosial mati. Sosialitas, peka sedikit di orang lain. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Amin kok. Sejak awal kita ini makhluk. Ya, itu tadi saya tanya makhluk dengan makhluk hidup. Iya, memang kita itu makhluk. Kita tidak bisa terlepas dari orang lain. Jadi kepekaan sosial itu kita bangun. Kita ada nama, betul kok tidak? Betul kok tidak? Kita pun nama untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang pas makan? Yandi, makan. Tidak ada. Kita pun nama ini supaya orang lain panggil. Karena itu bikin nama jangan terlalu susah-susah. Ini dia pun nama ini huruf mati semua. JKN B Mubatak. Tolong bikin nama ini, nama yang kau tumpangin tidak bisa. Kita makan kok tidak? Kita makan untuk siapa tuh?
Untuk kita dan orang lain. Untuk orang lain ke mana Pak Pendeta? Yuk. Kami suami ini kalau istri sakit kok tidak mau makan, kita mama makan. Mama makan. Mulut pahit. Mama makan. Kalau kami suka habisan kalimat kami mama makan teh anak-anak dong masih kecil. Langsung tambah langsung. Dia juga tidak mau yang ada dong ada mama baru kan? Jadi makan untuk orang lain. Jangan hidup untuk diri sendiri Bapak. Tolong mama dong. Kristen bagi dunia. Bogaya. Kita ini pakai pakaian, betul ke tidak? Kita pakai pakaian untuk siapa coba? Untuk siapa? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita itu maksudnya supaya jangan tabakar kulit dan suhu skincare lagi baru tabakar lagi ke warna apa bang? Itu untuk kita. Untuk orang lain itu maksudnya begini. Kalau kita sendiri kita tidak pakai itu tidak apa-apa. Tidak ada orang kita sendiri kita bisa jalan-jalan lagi. Tapi karena ada orang lain itu kita pakai pakaian supaya orang ketemu kita dia saudara-saudara tolong pakai pakaian bagus Pak, malam dong pakai pakaian bagus ini. Pakai pakaian sopan sedikit. Apa pergi gereja itu sopan-sopan sedikit. Jangan pakai pakaian ke lauk pau pergi gereja sana kok. Pakai bagus-bagus kenapa? Wah gaya. Mau kasih takut siapa yang kita pun pakai bagus-bagus. Kita ada satu video saja saya bilang, hei ibu-ibu non pakai pakaian bagus-bagus pergi gereja saya tandong, hei karena Tuhan melihat hati dan bukan melihat pakaian. Saya bilang betul, Tuhan melihat hati dan bukan melihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini, saya lihat pakaian bukan melihat hati. Ibu pikir ibu sendiri dan Tuhan atau mau pilih Tuhan sekarang? Sopan-sopan satu. Ini pakai setengah mabur dia juga bangun saya mesti oke. Apa? Bikin apa-apa itu tolong ingat orang lain. Bisa kok. Tinggal dalam kebenaran itu begitu. Coba ukur sudah. Kita ini ada tinggal dalam kebenaran yang dari Kristus, yang penuh dengan legalitas, moralitas dan sosialitas. Kalau ini tidak ada, kita tidak sementara memberitakan tentang Kristus. Kita lagi beritakan tentang kita. Pokoknya iya pokoknya baik. Lalu apa pemberitaan? Kan Kristus merdeka itu. Saya suka pakai contoh ini. Kalau sebentar pulang dari sini, pendeta Yandi kasih saudara uang masing-masing 100.000, senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti saudara cerita ekspresif. Lu rugi sana PIP pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Saudara cerita dengan ekspresif. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus berkorban bagi saya dan saudara lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin lebih mahal? Amin. Yes. So cerita orang. Banyak yang mulut terkunci, tidak berani bicara tentang pengorbanan Kristus bagi diri. Banyak yang berani omong dengan gaya kebencian dan menghancurkan, penuh kepahitan, saling menyerang. Injil apa? Injil itu ada dua, ada berapa? Berapa? Pakai bahasa dua? Ya Indonesia. Satu, mati masuk surga, sama-sama. 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah, 3, 2, 1. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, saya lupa Tuhan. Dulu ini masih honor, termasuk yang P3K ini. Dulu masih honor itu keliling semua gereja yang ada di Klasis Kota Kupang ini, ada 40 berapa lema Delphi, 46 sampai dong di Batam, cari gemit yang di Batam sana aku berdoa kalau bisa diterima.
Sudah diterima, bikin syukuran Bapak, syukuran. Gaji pertama itu untuk Tuhan semua. Kedua, ketiga sampai hari ini sudah tidak. Tuhan berkasih itu, saya berkasih ini lupa Tuhan. Banyak alasan kau tidak mau ibadah. Itu hari belum ada kios ini yang berdoa minta Tuhan kasih ketemu dia dan petugas koperasi supaya dia bisa ada kios. So ada kios ini yang hari Minggu tidak gereja, kau pendeta tanya, Mama, Bapak kenapa kau sampai gereja? Tuhan suka kasih kios, siapa yang mau jaga Tuhan? Ini baru kasih kios, belum kasih tambang emas. Mau kasih kios, selupa Tuhan. Memberita tentang dia yang berkorban bagi kita, toh? Amin, kok tidak? Karena itu cari Tuhan jangan sekedar untuk sembuh. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan itu, Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, walaupun bisa dia buat, tapi bukan itu tujuan utama. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sop itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita mengaku kenal Tuhan, ini kena embun, ini pulang pilek, besok tidak datang lagi. Cari Tuhan itu jangan sekedar untuk kaya. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat, tapi bukan itu tujuannya. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Dong rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tidur, dong rumah dong tinggal di penjara, tapi dong kaya-kaya. Kita mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis, istirahat makan dan tolong bayar setahun. Bagaya. Pendeta, lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Itu yang harus diberitakan. Ada satu teman ini dia kerja senyum-senyum terus. Kenapa senyum-senyum terus? Kenapa saya tidak senyum? Saya bersama Kristus di surga. Masa bersama Kristus muka asam terus tertekan? Ini muka begitu. Itu ketemu pendeta, Bapak, hidup ini terlalu mati sudah kalau sudah orang. Tuhan datang untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin kok. Kalimat Yesus jadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tertuju kepada kerajaan sorga. Selamat dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di apa? Omong-omong. Itu Injil pertama. Bagaimanapun saksi Kristus harus kasih tahu dengan sukacita, dengan damai, hati yang tidak penuh kebencian. Saya takut orang lain bermasalah sedikit kita senang. Kadang-kadang kita pun tidak baik sapin, kita pun tidak baik sapin. Orang lain parang di itu negeri yang kita juga tidak pernah pergi. Kita rasa dia wakili keluarga Manobe. Kayak apa kuang kita pun hidup. Kedua, saya suka tanya ini, saudara suka mau bertanya ulang Kedua ini, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga atau dunia? Yakin? Amin. Yes. Surga lebih baik dari dunia. Amin. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi? Yang mau pergi itu tidak ada masalah yang koperasi. Saya tanya banyak orang, mau pergi surga? Belum Bapak. Kenapa? Anak dia masih kecil, belum dia pun Bapak model begitu lah. Jawaban yang paling gampang adalah belum waktu Tuhan. Amin. Karena belum waktu Tuhan kita pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tapi tanda-tanda kerajaan surga mesti harus terjadi di rumah di mana kita tinggal, terjadi di gereja di mana kita bergereja, terjadi di lingkungan di mana kita tinggal, di tengah-tengah bangsa ini. Kerajaan surga, Yesus ajar kita berdoa, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Saudara tidak usah urus itu surga, tidak usah. Surga itu sudah terlalu baik. Tidak usah bikin panitia di surga, panitia itu di dunia. Untuk dunia pun baik. Kerajaan berkaitan dengan pemerintahan Allah. Kalau pemerintahan Allah berlaku di sini, ada kasih atau tidak? Ada atau tidak? Ada keadilan atau tidak? Ada kebaikan atau tidak?
Jangan dia berlaku di sini. Jangan sampai kita bicara tentang Tuhan, tapi kita tidak mau dia memerintah atas kita. Supaya pemerintahan surgawi terjadi di sini. Tuhan kita kaya atau miskin? Lalu kenapa dia Fernando miskin? Kenapa coba? Karena suanggi. Pemalu. Tuhan kita pintar atau bodoh? Kenapa dia Fernando bodoh? Bagaya. Serius itu bagi dunia hari ini. Orang Kristen harus kasih tahu. Dan kita saksi toh, tidak mau kasih tahu. Tidak apa-apa sudah jadi pintar, tidak apa-apa. Tapi jangan kepintaranmu meniadakan imanmu. Kau pintar itu terbatas toh. Pintar itu terbatas, makanya bisa dikejar. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh sebenarnya. Makanya biasa dikupa orang terlalu bodoh. Bodoh ukur bodoh. Jangan ini bodoh lubang semua, jangan. Bagi-bagi itu bodoh. Pintar itu terlalu terbatas, bisa dikejar. Ini pendeta Yandi sakit toh di rumah sakit. Rumah sakit atau rumah sehat? Rumah? Terserah, pokoknya kita sama tahu. Rumah sakit begini, di umum toh, dan periksa. Oh pendeta, ini kaitan dengan THT. Jadi pendeta pergi di sini. Saya sampai sana dan pergi ke pendeta. Ini kaitan dengan telinga. Jadi pendeta pergi. Sampai situ dan pergi pendeta. Ini kaitan dengan telinga kiri. Jadi di situ. Sampai sana kasih telinga kiri periksa pendeta. Ini kaitan dengan genderang telinga bagian kiri. Jadi di situ. Sampai situ dan pergi pendeta genderang telinga bagian kiri dalam. Jadi di situ. Kepintaran mengerucut pada satu hal. Tidak ada orang yang pintar semua. Supaya kita belajar, tahu loh kita terbatas, butuh telinga untuk mendengar, termasuk pengalaman beriman orang lain dengan Tuhan. Ini dia rasa dia tahu semua dan jadi hakim atas semua. Tahu? Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang supaya kita sadar bahwa dalam keterbatasan kita bisa butuh orang lain toh yang tahu semua. Datang IP begini, pendeta Yandi cukup berkhotbah, dia tidak usah urus lain. Yang puku beni dari kita beli puku itu terlalu, dia kata aku tahu puku makanya kita senang gitu. Kita tidak tahu puku. Ada yang garu gitar, ada yang tekan-tekan itu barang itu. Nona satu di lek satu di situ. Ada ini yang begini, ada yang jauh itu. Kita mau tarik napas tuh ke. Kita tidak usah tahu semua, itu dong pembidang. Tapi kita bisa berkolaborasi. Saudara bisa bayangkan tidak kalau pendeta yang datang khotbah dia pindah, dia main band, pindah dia urus, dia pindah lama-lama dia gila. Tidak ada Superman dalam gereja. Betul kok tidak? Superman itu tokoh hayalan. Yang dong gambar kau dulu betul masih kecil betul. Apa yang kita harapkan dari Superman itu? Pakai pakaian sotabale, warna merah biru lagi. Apa yang kita harapkan? Yang ada itu super team. Supaya masing-masing kita membutuhkan toh satu yang lain. Yang terlalu mau mendominasi semua. Bagaya. Ya, orang tanya betul, pendeta yang tahu main alat musik, memang tahu, tapi satu apa itu? Ini juga alat musik tiu. Apa itu? Saksofon? Tidak. Trompet? Tidak. Harmonik? Tidak. Apa? Livri? Kiri kanan kiri. Kita tidak perlu tahu semua toh. Kami diskusi dengan banyak orang, dan yang paling banyak gagal adalah orang yang mau urus semua. Urus semua gagal semua Bapak. Apalagi urus semua tapi tidak ada keahlian di semua. Yang paling banyak gagal itu kalau bertanya, oh kakak ada urusan apa yang beta tidak urus apa? Itu dia yang gagal. Dia sudah itu.
Tidak fokus dia pun di orang lain. Di Kupang sini ada Klasis Kota Kupang, di yang apa Timko apa ini ada begitu. Urusan kita tahu, sing kita urus. So tidak tahu lagi urus semua, pegang semua jabatan yang ada di penjuru rumah tangga ini. Kasih orang lain toh. Kacau. Bagus, ini tepuk tangan penyanyi ini. Tepuk tangan dulu. Bagus itu. Tadi ada solo, ada trio, ada dia nama trio Fatu Kopa. Mungkin don't tahu Pak Wakil Ketua semua dari sini kan dulu waktu di Fatu Kopa. Bagus kau menyanyi. Lihat kau menyanyi terus. Bagus itu. Ada yang kau menyanyi tidak pernah menyanyi di gereja. Pendeta dari mimbar bilang, ada paduan suara vokal grup? No. Tapi tiba-tiba ada pengumuman. Ketua Majelis Sinode Gemit dan Gubernur NTT akan beribadah bersama-sama di Gemit Paulus Kupang. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, tari-tarian dia, kata sambutan dia. Ketua konsumsi dia. Ini karunia makam puji ini. Ini menghancurkan persekutuan. Ada begitu. Betul. Di Klasis Kota Kupang ada begitu. Faham apa coba? Faham apa? Kasihan beta pemarga. Saudara, itu penting bagi kita. Itu kalimat-kalimat di ayat 13 kasih tahu, kamu hendaklah saling melayani. Tidak boleh ada satu menjadi tuan atas yang lain. Bagian kita laksanakan, bagian orang biar orang laksana melayani. Apa? Lebih kuat melayani. Apa? Kenapa? Tuh lebih dulu kepada, karena itu melayani. Apa? Ini lagu ini kasih tahu kita kok kita mau melayani deh ya. Bukan kayak ada satu dua orang kurang pimete dan menyanyi lagu melayani lebih sungguh kopi malam pelodok melayani. Bukan. Ini melayani yang betul-betul dari hati. Amin toh. Saudara, yang kemerdekaan ini kalau kita tidak, Pak Pendeta, apa beta harus berkorban seperti itu pejuang dulu? Apa beta harus berkorban seperti Yesus? Tidak harus. Tapi prinsipnya, rohnya itu jelas dalam kekristenan. Hendaklah engkau menjadi berkat. Menjadi. Oh Tuhan, pakailah selagi apa? Kamu jangan cepat-cepat. Bila. Kenapa? Tapi sudah akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena celaka, mungkin karena sakit. Tapi waktu sebut saudara bernama orang dia, itu orang begitu tapi sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai gereja-gereja, jangan tunggu kau terlalu kaya baru jadi berkat. Karena kita ini koleknya tambah banyak, kebutuhan tambah besar, lupa berbagi. Itu hari biasa-biasa. Sekarang koleknya sudah tambah banyak, mesti pagar sudah jadi mesti paving block sudah jadi mesti oto satu mesti 3. Nanti kita bantu orang lain kita. Nah, ini kalimat ini juga repot ini. Amin kok. Tapi kita terus harus bekerja. Amin. Jadi berkat. Ada 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. Satu karunia memberi, yang satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garuk-garuk kepala, aku sudah terima karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian dong ketemu di satu perapatan jalan. Ini bukan teologi sukses, ini beta poin lain. Yang punya karunia memberi itu ada di atas mobil mewah, satu tanda sukses ini. Yang punya karunia menerima dulu kau minta-minta. Pas dan 2 baku lihat begini. Misalnya, perasaan ditarik kau dapat karunia memberi, kaya. Memang kawan.
Karena Tuhan Allah tahu beta selalu harus memberi, maka kepada beta Tuhan berikan lebih, maka kepada beta Tuhan berikan lebih. Engkau kan mau bagi toh, engkau tidak ini kasih lebih. Ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana Tuhan begini semua. Renungkan kita ini sebenarnya karunia apa ini? Orang yang hanya mau menerima. Semua orang itu butuh uang, semua orang beta juga. Tapi jangan uang bikin kita kehilangan harga diri. Jangan karena uang kita merusak persekutuan kita. Jangan karena uang kita tidak ada apa-apanya, bahkan orang gampang-gampang sama beli kita. Uang itu hanya hamba, itu yang Tuhan. Uang yang banyak membeli anjing yang bagus, tapi hanya kasih sayang yang membuat dia mengibas-ngibaskan ego. Dan tolong begai. Terakhir, ini di luar ini kemerdekaan. Bapak Mama semua yang hadir di sini, yang ikuti ini secara live, yang ada di ini nih, di YouTube ini, saya mau kasih tahu, kita semua orang bersaudara. Orang tua di kampung itu ajar kita begini. Ada beberapa ajaran orang tua di kampung yang mungkin dong sekolah tidak setinggi kita. Dong ajar kita begini. Satu, bukan soal berani atau tidak berani, tapi soal bijaksana atau tidak bijaksana. Barang yang ada di kamar tidur tidak bijak kalau kita pakai main-main di ruang tamu atau di emper. Rumah ada ruang tidur, ada ruang makan, ada kamar tamu, ada emper. Tidak bijak, bukan soal berani atau tidak berani. Barang di dalam kamar tidur kita pakai main-main. Bijaksana ya? Kedua, orang tua di kampung ajar kita, ya Andi, kalau dia gila jangan pikir gila dan dia, biar dia gila sendiri. Kalau ada orang gila di Facebook, tidak usah ikut gila dan dia, biar dia gila sendiri. Ada satu kampung ini kekeringan, dong hanya minum dari satu mata air kecil. Terus tiba-tiba hujan lebat turun. Setelah beberapa tahun hujan lebat turun. Malam itu hujan lebat terus sampai siang. Ada satu keluarga suami istri dan dapat berita bahwa air hujan yang turun itu air beracun. Siapa yang minum nanti gila. Jadi suami istri dong sepakat dong tutup itu mata air. Jadi masyarakat banyak fitnah sambutin air hujan sedang lain langsung buka mulut. Akhirnya kampung besar itu gila. Yang tidak gila ini hanya dua suami istri. Tapi yang menarik, setiap kali dong dalam piman mana yang orang gila dong bilang, lihat dong dua gila. Dong di satu tempat orang bakal dia gila dua ada leh. Lama-lama dong dua stres begini jodoh dua mama. Daripada kita tidak gila tapi orang bilang kita gila, lebih baik kita minum kok kita gila semua. Jadi kalau orang lain ada gila di situ, kita jangan ikut gila dan dia. Berhenti sudah, teruskan barang-barang yang tidak perlu diteruskan. Ada yang barang tidak baik tapi dia capture baik, kok dia kirim ke kawan, kok dia bilang coba baca ini dong, coba muatlah di grup majelis, muatlah, tanpa sadar dia yang menyebarkan yang tidak baik dong itu. Berhenti sudah. Dunia ini kacau, salah satunya adalah karena literatur tentang kekacauan lebih banyak dari literatur tentang perdamaian. Banyak orang lebih suka baca yang kacau-kacau, yang nakal-nakal. Ini itu begini baik atau tidak? Coba bikin dia pemberita, berapa banyak orang ikuti, berapa banyak orang nonton. Tapi coba bilang di sekitar halaman parkir Hotel Harper terjadi pemerkosaan. Bapak, sedikit yang ikut kok banyak. Karena orang lebih suka diisi dengan barang-barang. Orang lain sugil. Ketiga, orang tua di kampung ajar kita begini. Kalau ada masalah di antara kamu kakak adik, ketumu mata di mata bakuliah begini berbohong. Jangan SMS, jangan WA, jangan telepon, karena yang dibaca ini bisa berbeda dari yang kita maksud. Itu dong di kampung dong kesukit begitu. Jadi tolong bapak mama adik kakak semua, ada masalah saudara tidak merasa tidak sepakat dengan sejumlah hal, ruang untuk menyampaikan pendapat itu bukan di media sosial. Ada di mekanisme semua tuh ada. Datang di ketua klasis,
datang di ketua jemaat, datang di ketua sinode. Iko ngomong, kita mau cari jalan keluar apa? Jangan bagai pakai akun palsu lagi. Kita ini hidup seperti apa ya? Batin kau pun tidak aman lagi orang lain. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Tuhan ajar kita dalam sebuah relasi, termasuk relasi suami istri. Kalau relasi merusak, perbaiki, bukan buang. Kalau relasi merusak, perbaiki, bukan buang. Rusak sedikit dia pindah pisan, mati ancur gereja sini. Ada yang sudah tidak puas, datang ngomong baik, kita kakak adik. Oh, siapa mau bunuh siapa di gereja? Ya, jangan gitu om kakak adik, om baik begitu. Amin tuh Nah, sudah, kita lihat saudara lapar. Kupang Bermasmur kita berdoa supaya Klasis Kota Kupang tetap melakukan untuk acara Kupang Bermasmur sepanjang tahun sampai kapan Tuhan datang. Jangan takut, apalagi takut hanya soal dana. Ada yang lain ini sebut ame 150 juta, 200 juta, don sudah lari. Aduh. Tapi tiba-tiba bilang aman, langsung tiba-tiba muncul. Dia langsung pendoa syafaat. Jangan takut. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Kita juga bukan hidup untuk diperhamba oleh hukum-hukum, dan kita melakukan karena kasih yang besar yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu tanpa kepalsuan. Hati tidak boleh penuh dengan kepahitan, tidak perlu penuh dengan kepalsuan. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan diperhamba oleh kepalsuan, oleh egoisme dan apapun. Untuk kepala, angkat hati, kita mau berdoa. Nikmati 1-2 menit dengan Tuhan. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan, jujur. Manusia kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Nikmati. Berdoalah. Kita percaya benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak pernah pulang dengan sia-sia. Tuhan menyelidiki hati, Dia ingin membaharui kita, buka hati. Tetap saja dengan Tuhan. Satu 2 menit ini biar menjadi bagian tidak bisa terpisahkan, karena kita menaruh perhatian kita hanya pada Tuhan. Nikmati saja sebelum kita berdoa. Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan ada masa depan di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, ini hidup kami terbuka di hadapan hadirat Tuhan yang tahu kami punya masalah di rumah, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, kakak adik. Kami punya masalah ekonomi, kami punya masalah soal sekolah anak-anak, pasangan hidup, sakit, hari tua, dan banyak hal. Tapi kami optimis kalau Tuhan bersama dengan kami akan menjalani hidup ini sampai pada masa depan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau bermasmur bagi Tuhan, dan tidak boleh ada perkara yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami minta firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, supaya yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman atas mereka. Yang putus asa Tuhan berikan harapan baru. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama. Yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan, supaya kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus yang baik tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih untuk panitia dan semua orang yang memberi hidupnya, memberi diri dukungan moral material untuk terselenggaranya acara ini. Tuhan berkati. Besok
dan lusa, malam kedua, ketiga, kami minta Tuhan yang membawa jemaat-Mu. Tuhan memberkati semua yang melayani, semua alat yang kami pakai. Bangsa kami, provinsi kami, kota kami taruh dalam tangan-Mu. Tuhan telah memberi banyak bagi kami melalui bangsa ini, negeri ini. Kami bertanya-tanya apa yang bisa kami berikan pada Tuhan melalui bangsa ini. Tolonglah kami supaya kami jadi berkah. Terima kasih banyak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum saya menyerahkan mic ini, jangan lupa besok malam datang lagi. Bisa kok? Lusa? Bawa orang bisa? Termasuk yang DPO? Bawa datang. Nikmati lawatan Tuhan. Kok dengar firman Tuhan itu baik daripada dia dengar orang lain omong-omong di sebelah. Bisa ya? Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang